pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa nggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgaf kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Agak berhasil, tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Mari kita semua berpendapat, pastikan pendapat kita itu tersuarakan semua di ruang-ruang sangat penting. ILC kalau bisa minggu depan kembali ke isu Fufu Fafa. Misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Kayaknya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang membahas soal premanisme yang menyerang forum intelektual. Sampai-sampai Fufu Fafa terlewat teman-teman semua. Apakah ini pengalian isu atau bagaimana? Karena Bung Refli Harun beropini seperti itu ya. Mungkin bisa jadi ini adalah pengalian isu. Tapi ya oke lah teman-teman semua, kita bahas lagi. Mengingat kemarin itu rapat DPR, di situ tidak ada Gibran sebagai wakil presiden terpilih, tidak hadir. Dan juga mengenai akun Fufu Fafa yang telak secara brutal menghina Pak Prabowo, justru malah kini Pak Prabowo memunculkan foto-foto bersama dengan keluarganya, yaitu bersama dengan anak dan mantan istrinya. Apakah saat ini Pak Prabowo sudah mulai mengambil tindakan untuk pencegahan terhadap Fufu Fafa ini atau bagaimana? Tapi kita lihat nanti ya setelah pelantikan terjadi. Bahkan santer juga ya daripada pengamat politik, rakyat dan netizen yang mengatakan wakil presiden bakal bisa digantikan oleh yang lain. Oh ya teman-teman semua, bahkan Pak Jimli juga ya sudah yakin kalau akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Wah, semakin dekat nih teman-teman semua. Kita lihat videonya. Untuk kita garis bawahi, secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para youtuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa nggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgaf kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok akan muncul lagi Fufu Fafa. Tidak, karena akan digilas oleh Presiden Iran yang memerintahkan bom Israel. Jangan-jangan ini pengalian isu juga, jangan-jangan. Jangan-jangan ada utusan preman ke Iran sekali-kali. Bahwa beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu, tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Saya tidak tahu kenapa. Bisa kita lihat dari tren di X, ya, apa yang ada di Instagram itu tidak muncul. Padahal ketika didiskusikan di ILC itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Bahkan YouTube Karen Cadas pun mulai berpindah isu. Setelah dia menyerang X, Pak Said Didu, kita baru sadar juga YouTube Karen Cadas sudah berpindah topik juga. Mungkin besok pagi baru Fufu Fafa lagi. Jadi ini penting juga bagi kita melihat, membangun kesadaran publik. Kadang-kadang upaya berjuang, berpendapat di tempat yang sangat penting dihalangi untuk upaya menutupi pendapat di tempat lain.
Jadi mari kita semua berpendapat, pastikan pendapat kita itu tersuarakan semua di ruang-ruang sangat penting. ILC kalau bisa minggu depan kembali ke isu Fufu Fafa. Kok bisa mencela-mencela gitu ya? Serius nanya ini, emang Projo nggak punya gitu ketum yang agak pinteran dikit? Oh ya gak boleh pinter ya. Kalau pinter nggak mungkin jadi penjilat keluarga Mulyono ya. Dicari anak hilang 37 tahun. Pak, kok 37 tahun masih disebut anak-anak? Ya kalau masih dicariin kerja sama bapaknya masih dibilang anak lah. Nah jadi ini tolong dibantu ya, buat yang tahu tolong diinformasikan, kasih tahu ada di mana, sedang ngapain, karena dia kan mau dilantik sebentar lagi. Ini kasihan panitianya, nanti repot nih, wakilnya nggak ada gitu. Nah ciri-cirinya ini agak lemot. Ini informasi saya dari platform X ya, katanya begitu ciri-cirinya. Itu suka bilang gimana, atau hah, atau dah ya. Nah gaya bahasanya gitu. Terus matanya agak sayu, suka baca komik, kalau duduk suka linglung, nggak suka debat, sukanya melabrak aturan. Jadi bagi yang tahu silakan informasikan keberadaannya ada di mana. Apakah lagi ada di PIK misalkan, lagi ngapain? Nah infoin ya. Etik itu kan tidak kalah penting dibanding dengan hukum ya. Gimana Prof Jimli melihat rame-ramenya Fufu Fafa, private jet, yang terjadi yang sampai bikin heboh gitu kan? Ya. Apa yang membuat orang itu sebetulnya jadi quote unquote kesel, marah gitu? Ya satu ada fakta. Fakta itu kan macam-macam fakta, ada pupu papa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah, benci, tidak suka kepada seseorang. Maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng. Gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Okay. Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu, dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, udah dah, ini sebentar lagi ya, mau pelantikan. Masa yo mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak. Ya, jadi di sini Prof Jimli yang masih lah ya membela gitu ya, walaupun dirinya pun sudah mantap gitu ya kalau itu adalah Gibran sebagai yang punya akun Fufafa. Nah coba kita lihat ya, lihat komentar di akun X ya. Oke, dari Uwa Abu. Itu si Jimli dulunya saya kagum, bahkan waktu pemilu wakil dari DPD saya memilih dia dari dapil Jaksel, tapi otaknya sekarang sudah berisi tai katanya. Aduh kasar juga ini ya. Nah coba kita lihat lagi nih dari Heri Hamada. Kalau yakin Fufafa adalah Gibran, dia mention gitu ya, Jimli As harusnya mendorong Gibran meminta maaf sebagai langkah pertama, bukan mendorong masyarakat memaafkan. Ini kan Gibran belum mengakui, artinya dia sekarang ini masih melakukan perbuatan tercela, melakukan kebohongan. Nah ini benar banget ya, betul sesuai dengan apa yang dikatakan juga oleh Bung Ferry Amsari ketika di ILC. Kalau ternyata memang Fufafa itu adalah Gibran sudah melakukan perbuatan tercela lagi,
tercela lagi karena Gibran sudah membohongi publik, membohongi rakyat dengan tidak mengakui bahwasannya yang punya akun Fufafa itu adalah Gibran. Ini akan jadi masalah yang baru lagi nih teman-teman semua. Jadi pokoknya maju kena, mundur pun kena ini. Nah ini juga teman-teman semua dari Tempo.co ya. Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN membacakan putusan soal gugatan tim hukum PDI Perjuangan ihwal pencalonan Gibran pada 10 Oktober 2024. PDIP menggugat KPU ke PT-UN pada 2 April 2024 karena perbuatan melawan hukum menerima pencalonan Gibran. Nah, status Gibran sebagai wakil presiden terpilih ditentukan 10 Oktober. Kita lanjut lagi ke Dr. Tifa nih ya teman-teman semua. Cara Pak Prabowo menjawab hinaan dan fitnaan kejam si Fufafa alias Slamet menampilkan foto-foto bersama keluarga yang ningrat, terhormat, bermartabat. Bandingkan saja dengan tampang-tampang keluarga Mulyono anak beranak. Begitu juga dengan kelakuannya. Ya ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Di sini ada fotonya Pak Prabowo dengan anaknya beserta mantan istrinya. Mungkin dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya Pak Prabowo sudah mulai merespon gitu ya teman-teman semua. Lalu bagaimana komentar daripada netizen? Coba kita lihat dulu. Dari Kopi Setengah, Mas Didit berkarya dengan usahanya sendiri tanpa menjual nama bapak dan keluarganya. Ini satu nilai yang sangat keren. Kita patut apresiasi ya. Terus dari Otaku Masih Original, Fufafa mengajarkan generasi muda tidak beradab dan tidak beretika. Wadidaw. Lagi nih ya dari Numri. Didit lebih beradab dan mandiri dibandingkan dengan anak Mas Mulyono. Mungkin faktor didikan dari keluarga besar Pak Harto. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Kalau kita bacakan satu persatu banyak sekali ya. Tapi nyatanya per hari ini ya, netizen beserta rakyat itu seperti kompak gitu loh untuk mengadili keluarga dari Pak Joko Widodo. Banyak yang bertanya, kemana Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ketika acara pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI? Salah satu yang mempertanyakan adalah pegiat media sosial Stefan Antonio. Menurut dia, semenjak kemunculan Fufafa, Gibran hampir tak terlihat. Tentu ketidakhadiran Gibran memunculkan berbagai spekulasi yang beragam. Apakah Gibran memiliki agenda yang lebih penting, atau memang ngumpet bersama Fufafa? Salam logika. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin Fufafa. Info yang kedua, Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden apabila PDIP bergabung di koalisi. Ingat, ini info A10. Kalau benar gosip itu Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden, pertanyaan gua, kok Gibran berani? Emang punya kekuatan apa dia bisa mengancam seperti itu? Kalau gua yang jadi Pak Prabowo terus mendapat ancaman seperti itu, ya tentu gua seneng banget. Hilanglah beban aku. Ya, acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI telah selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober kemarin. Namun pemberitaannya sampai sekarang ini masih saja ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Mulai dari Presiden Jokowi yang tidak mendapatkan tepuk tangan, bahkan sampai dengan Gibran yang tidak hadir dalam acara pelantikan. Ya, kemungkinan besar Gibran tidak hadir di acara pelantikan karena takut ditanya wartawan soal kasus Fufafa. Bisa jadi seperti itu. Ya sekarang bayangkan saja apa jadinya ketika Gibran menghadiri acara kemudian duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Pasti momen itu akan menjadi perbincangan oleh banyak netizen. Dan bayangkan saja apa jadinya ketika Gibran hadir dan kemudian tiba-tiba ada teriakan Fufafa. Ya tentu kejadian itu akan membuat Prabowo jadi malu, benar gak? Dan saya jamin pasti kejadian itu akan viral di media sosial. Nah mungkin inilah yang menjadi pertimbangan mengapa Gibran itu tidak hadir dalam acara pelantikan kemarin. Nah melihat semua kejadian ini saya jadi khawatir.
Apakah saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober nanti Gibran akan hadir? Atau jangan-jangan Gibran malah batal dilantik dan kemudian akan digantikan oleh Puan Maharani? Ya siapa tahu kan, benar gak? Apalagi belakangan ini ya, kita kan sering sekali melihat Prabowo itu sangat harmonis bersama dengan Puan Maharani. Coba perhatikan saja, saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Prabowo itu lagi-lagi tampil akrab bersama dengan Puan Maharani. Nah kemudian di acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI kemarin, lagi-lagi Prabowo itu juga tampil sangat akrab bersama dengan Puan Maharani. Lah ini kan semakin menguatkan dugaan publik selama ini. Apa jangan-jangan ya Gibran nanti beneran akan digantikan oleh Puan Maharani? Padahal ya seharusnya kan Prabowo ini lebih tampil akrab dengan Gibran, bukan dengan Puan Maharani. Ya tapi begitulah yang namanya politik. Ketika isu mengenai Fufuafa viral, Gibran memang tidak pernah hadir dalam satu acara bersama dengan Prabowo Subianto. Ya mungkin Prabowo sendiri merasa tidak nyaman dengan Gibran, apalagi setelah isu Fufuafa itu mencuat di media sosial. Bahkan Prabowo sendiri justru lebih sering memperlihatkan keakrabannya bersama dengan Puan Maharani. Jadi kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Apakah benar Gibran nanti akan digantikan oleh Puan Maharani? Karena dalam politik itu tidak ada yang namanya tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Bisa saja nanti Gibran dilantik dan kemudian digantikan di tengah jalan. Ya semua itu bisa saja terjadi. Lawang undang-undang mengenai batas usia capres dan cawapres saja bisa dirubah dalam hitungan jam, benar gak?